Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya apa yang didapati manusia dari kalam nubuwah terdahulu ialah bila kau tidak malu maka lakukanlah semaumu. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang rasa malu ini orang sering salah mengartikan. Bahkan rasa malu ini identik dengan yang namanya sifat pendiam maupun mengurung diri di dalam rumah. Muslim maupun muslimah yang memiliki rasa malu di dalam dirinya sudah tentu ia akan melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila seorang muslim melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu di dalam dirinya tidak lagi memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu kelemahan dan kehinaan bagi pelakunya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita disuruh untuk meyakini 6 rukun iman, ternyata ciri salah satunya seorang muslim ialah memiliki akhlak yang baik, dan salah satunya akhlak yang mulia di dalam Islam ialah rasa malu. Imam Raghib Al-Hasafani rahimahullah mengatakan bahwasanya malu adalah menahan jiwa dari perbuatan yang tercela. Malu merupakan suatu perbuatan yang istimewa. Malu menahan diri dari suatu perbuatan buruk yang didorong oleh hawa nafsu sehingga menjadi seperti binatang. Lantas, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir zaman ini kaum muslimin kita sudah banyak yang namanya memiliki kurang rasa malu di dalam dirinya, bahkan tidak lagi memiliki yang namanya rasa malu. Sehingga pada zaman sekarang ini kita tidak lagi yang namanya malu dengan mengumbar aurat, khususnya wanita muslimah kepada yang bukan mahramnya. Kita tidak malu untuk menebar aurat kita, baik di sosial media maupun di dalam kehidupan nyata. Kita tidak malu lagi berbuat kemaksiatan. Kita tidak malu lagi yang namanya menebar keburukan maupun melakukan perbuatan tercela lainnya. Dan hal ini menjadikan suatu perbuatan hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Padahal kita sekarang ini kebanyakan lebih malu dengan yang namanya menegakkan kebenaran, malu dengan yang namanya belajar, bahkan kita malu dengan hal-hal yang positif lainnya. Padahal Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwasanya wanita yang baik ialah kaum Ansor, karena rasa malu di dalam diri mereka tidak membuat mereka malu untuk belajar. Artinya, ketika dulu wanita Ansor mengalami suatu masalah dan tidak tahu hukumnya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasa malu di dalam diri mereka tidak menghambat mereka untuk belajar ataupun menuntut ilmu, dan mereka menempatkan rasa malu ini pada tempatnya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu ternyata ada 2 rasa malu di dalam Islam. Ada 2 jenis rasa malu di dalam Islam. Yang pertama, malu yang merupakan suatu bawaan ataupun tabiat, yang mana malu ini merupakan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal la ya'ti illa bi khair." Malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kepada kebaikan. Malu seperti inilah yang mengajarkan kepada seseorang untuk berbuat kebaikan agar tidak melakukan yang namanya perbuatan yang tercela maupun tidak ada dorongan ingin membuat hal yang buruk. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Syekh Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya malu adalah suatu perbuatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak melanggar peraturannya atau larangannya, dan ini merupakan suatu malu sebagian dari keimanan. Malu itu bukanlah suatu
dari tabiat ataupun bawaan, namun tabiat itu sendiri yang akan menjadikan malu itu sebagai tabiatnya ataupun yang dibawa. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Muhammad SAW pun memiliki rasa malu. Bahkan malunya beliau lebih malu daripada seorang gadis intan. Lalu ada pun malu yang kedua ialah malu yang dikenalkan, yang didapatkan, ataupun malu yang diusahakan dengan cara ma'rifatullah ataupun mengenal keagungan Allah, dengan cara mengenal keagungan Allah dan kedekatannya kepada hambanya serta perhatiannya kepada hambanya. Malu inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari keimanan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, al-haya'u wal imanu qurina jami'a fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al haqar, yang artinya malu dan iman ini senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Artinya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malu dan iman ini satu paket. Apabila di dalam diri seorang tidak ada yang namanya rasa malu, maka tidak adalah lagi iman di dalam dirinya. Dikarenakan sudah tentu seorang yang beriman kepada Allah ada memiliki rasa malu di dalam dirinya, dan tidak akan dia mau melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentu ia akan menaati segala perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau seperti itu di akhir zaman seperti ini lagi, marilah sama-sama kita menjaga diri kita, menumbuhkan sifat malu di dalam diri kita. Bahkan marilah sama-sama kita menjaga keluarga kita. Dan apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat, dan marilah kita sama-sama menjaga malu ini agar keimanan kita tetap bersatu. Dikarenakan seperti yang saya katakan bahwasanya malu dan iman ini satu paket. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.